Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas C, mata kuliah kecerdasan buatan. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai bahasa prolog, yaitu bahasa logik. Dan di sini kami akan mempresentasikan juga mengenai aplikasi SW Prolog sebagai toolsnya dan beberapa contoh studi kasus, dan untuk penyelesaiannya kami akan menggunakan tools yang kami siapkan juga, yaitu SW Prolog. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Wisnu, di sini selaku moderator. Untuk presentasi kami akan dibagi menjadi 3 sesi. Yang pertama yaitu tutorial instalasi dan juga sedikit pengenalan mengenai aplikasinya. Kemudian yang kedua pendeskripsian kasus. Yang ketiga adalah penyelesaian kasus serta penerapannya dalam penggunaan tools SWI Prolog. Untuk yang pertama saya serahkan kepada Firman. Untuk waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini nama saya Firman. Di sini saya akan menjelaskan tentang instalasi dan penjelasan singkat untuk SWI Prolog. Untuk instalasi, pertama masuk ke linknya swi-prolog.org, lalu ke download, klik SWI Prolog. Lalu masuk ke stable release, sehingga kita akan memilih untuk install Windows. Di sini saya akan menggunakan versi Windows 32. Di sini klik next, I agree. Di sini sesuai kebutuhan, next. Ini selalu buka aplikasinya. Karena saya sudah membuat filenya, jadi tinggal buka edit, buka file yang sudah dibuka, lalu open. Ini adalah fakta, dan ini adalah terus yang kita akan jalankan. Untuk menjalankan programnya, masuk ke file, klik console, lalu pilih filenya. Lalu masukkan kodenya. Lalu klik enter. Di sini untuk melanjutkan kita akan disarankan untuk mengeklik titik koma sampai selesai. Untuk kelompok, ini untuk mengambil data yang sekelompok dari anggota Muammar. Gini. Sekian dari saya, kembali kepada Wisnu. Oke, segitu untuk tutorial instalasi dan pengenalan sedikitnya. Kemudian akan dilanjutkan oleh Fadil untuk pendeskripsian studi kasus. Baik, sebelumnya izinkan saya untuk screen share terlebih dahulu. Apakah sudah muncul? Sudah. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian deskripsi persoalan kasus yang akan kami implementasikan kepada program SWI Prolog. Yang pertama itu kami mengambil sistem pakar identifikasi tumbuhan. Nah,
Proses mengidentifikasi tumbuhan ini bertujuan untuk mengetahui identitas dari tanaman yang belum diketahui maupun yang sudah diketahui, tetapi kita masih awam dalam hal tentang tanaman. Nah, identifikasi ini dapat dilakukan dengan beberapa tahapan, yakni mendeskripsikan tanaman dan menggunakan daftar kemungkinan yang ada. Nah, tanaman yang akan diidentifikasi harus dideskripsikan semua morfologinya atau semua bagian yang dapat dilihatnya. Nah, penggunaan referensi di sini itu harus mencakup semua kemungkinan yang akan terjadi dalam proses identifikasi. Nah, kemudian tanaman asli ataupun tanaman naturalisasi dan flora daerah dapat pula digunakan dalam proses identifikasi tumbuhan yang belum diketahui ini. Nah, lanjut. Identifikasi ini dilakukan dengan mengacu pada metode yang jelas dan harus sesuai dengan kajian ilmiah, jadi tidak boleh asal-asalan. Nah, identifikasi ini biasanya dilakukan dengan mengamati ciri morfologi yang tadi disebutkan tadi, yaitu ciri yang dapat dilihat, dan dengan mendeskripsikannya secara detail. Nah, kemudian untuk solusi dari kasus tersebut, di sini kami mengambil kunci determinasi. Nah, kunci determinasi ini merupakan suatu kunci yang dipergunakan untuk menentukan filum atau divisi, kelas, ordo, famili, dan genus maupun spesies, atau bisa disebut juga sebagai menentukan taksonominya gitu. Nah, si kunci determinasi ini merupakan uraian keterangan tentang ciri-ciri makhluk hidup yang disusun berurutan mulai dari ciri umum hingga ke ciri yang khususnya untuk menemukan suatu jenis dari suatu makhluk hidup. Nah, kunci determinasi yang paling sederhana adalah kunci dikotom. Nah, kunci dikotom ini berisi keterangan yang disusun berpasangan dan menunjukkan ciri yang berlawanan. Nah, untuk informasi juga, dikotom itu merupakan sesuatu yang harus bisa dipartisi atau dibagi menjadi suatu dua bagian. Nah, selanjutnya terdapat 8 hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan kunci determinasi yang nanti juga akan diimplementasikan dalam program SWI Prolog. Yaitu yang pertama itu kunci harus dikotomi tentu saja. Yang tadi sudah dibahas, yaitu harus dapat dibagi menjadi dua bagian, dapat ditulis. Cek, maaf, Adil, share screen-nya masih di slide 1. Masih mode Windows. Bisa ditampilkan mungkin? Oh, baik, mohon maaf. Kita ubah dulu share screen-nya menjadi your entire screen aja ya. Nah, sudah ada? Sudah. Nah, silakan. Tadi yang bagian dari ini ya, yang deskripsi solusi. Ya. Nah, kita ulang saja dari awal, yaitu untuk deskripsi solusi penyelesaian kasus ini. Terdapat 8 hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan kunci determinasi. Yaitu yang pertama itu kunci harus dikotomi. Ya, seperti yang sudah tadi kita bahas, yaitu dikotomi merupakan sesuatu hal yang dapat dibagi menjadi dua bagian atau dapat dipartisi itu. Jadi sehingga tuh kunci itu tidak boleh bersifat atomik, itu tidak dapat dibagi lagi. Nah, yang kedua, kata pertama dalam setiap pertanyaan pada satu kuplet atau disebut juga bait harus identik. Contohnya, itu ada contohnya, itu tumbuhan berumah 1 dan lain-lain. Yang kedua ada tumbuhan berumah 2 dan lain-lain. Jadi harus ada yang sama, itu tumbuhan berumah, tidak boleh beda agar dapat menjadi pembanding gitu. Kemudian yang ketiga itu pilihan atau bagian dari kuplet atau dari bait harus kontradiktif. Jadi tidak boleh tidak boleh mirip itu. Sehingga satu bagian bisa diterima dan yang lainnya dapat dibuang atau ditolak. Nah, contoh kunci determinasi sebagai berikut. Bisa dilihat itu ada tumbuhan yang berspora dan tumbuhan yang tidak berspora. Itu merupakan hal yang kontradiktif di antara iya dan tidak. Kemudian mengimplementasikan juga ciri yang kedua itu kupletnya harus identik. Nah, mungkin untuk contohnya ini sekian. Kemudian lanjut bagian yang keempat, yaitu hindari pemakaian kisaran yang tumpang tindih atau hal-hal yang bersifat relatif dalam kuplet. Jadi tidak boleh ada sesuatu yang dapat digantikan gitu, harus sesuatu yang satu-satunya. Nah, misalkan contoh ada panjang daun 5-8 cm atau contohnya itu daun besar atau kecil. Nah, kemudian yang kelima, gunakan sifat-sifat yang bisa diamati, dan tadi sudah disebutkan itu kita mendeskripsikan morfologinya, yaitu sesuatu yang dapat diamati. Nah, kemudian yang keenam itu
Pernyataan dari dua kuplet yang berurutan tidak dimulai dengan kata-kata yang sama. Ini juga sudah tadi kita disebutkan. Kemudian yang ketujuh, setiap kuplet atau setiap bait diberi nomor agar dapat kita bedakan. Kemudian yang kedelapan itu buat kalimat pertanyaan pendek agar kita dapat menggunakan si kuplet-kuplet yang tadi. Nah, mungkin sekian untuk implementasi dalam Swi Prolognya dapat dilanjutkan oleh Ricky. Namun saya kembalikan dulu kepada moderator. Oke, untuk persoalan kasus sudah cukup jelas dan beberapa key yang harus dibutuhkan untuk penyelesaian kasus juga sudah dipaparkan. Untuk selanjutnya adalah penerapan menggunakan SWI Prolog yang akan dijelaskan oleh Saudara Ricky. Oke, silakan. Ya, baik. Sebelumnya saya share screen dulu. Share entire screen. Nah, apakah sudah muncul? Sudah, silakan. Sudah ya. Nah, jadi sekarang kita langsung saja ya ke praktiknya menggunakan aplikasi Swi Prolog. Ini merupakan perangkat lunaknya. Nah, jadi di sini tuh untuk memulai sistem pakarnya, sistem pakar identifikasi tumbuhan, kita pertama compile dulu filenya. Nah, kemudian setelah itu kita tinggal mulai titik. Nah, untuk alurnya kan di sini kita melakukan query mulai titik. Nah, ini akan masuk ke rules yang sebelah sini. Nah, jadi alurnya tuh tulis ini, NL itu new line atau baris baru, jadi semacam enter. Write to tulis. Nah, lalu repeat start. Nah, karena kita belum sampai akhir, nah dari start itu langsung alurnya ke atas. Nah, jadi yang pertama kali ditanyakan yaitu organisme. Nah, jadi awal mulanya karena di atas paling pertama itu rules tumbuhan suplir, lalu alurnya ke family Plantae. Nah, lalu alurnya ke sini, family Plantae organisme eukariotik. Nah, dari sini cek fakta ke sini. Nah, tanya itu yaitu bertanya, nah ke sini dulu. Karena belum ada jawaban apa-apa, maka semacam belum di-cut itu ya, skip, nah lalu ke sini. Nah, lalu di sini write P. Berarti kan yang P itu yang ini ya. Apakah merupakan organisme? Nah, V-nya itu X. X-nya apa? X-nya itu yang ini, organisme eukariotik. Nah, jadi ditanya muncul apakah merupakan organisme eukariotik, kita jawab yes dulu aja ya. Apakah sel reproduksinya spora? Nah, berarti alurnya dari sini ke sini. Dengan alur yang sama, sel produksi itu sel underscore reproduksi. Nah, nantinya bakal ke sini alurnya. Nah, karena belum sempat pernah ditanyakan sebelumnya, maka tidak akan terkena cut, lalu lanjut ke menuliskan pertanyaan. Nah, jadi muncul seperti ini. Nah, misalkan di sini saya jawab no misalnya. Nah, nanti dari sini karena ini no, jawaban disimpan. Nah, disimpannya di sini. Mengapa? Karena di sini posisi kalau disimpannya yes akan disimpan. Kalau misal bukan, skip ke sini. Nah, ini tuh anonymous variable. Jadi selain yes misalkan ini artinya ya, no misalkan di sini disimpannya di sini. Nah, lalu kemudian kita jawab dulu ya, apakah bukan spora, misalkan yes.
Nah, nanti akan disimpan. Nah, sebenarnya di sini tuh ada satu line dynamic simpan per 3 itu artinya karena sepanjang kita memulai query mulai itu kan kita tuh masih sebenarnya ini masih berjalan ya sistem cerdasnya, sistem pakarnya. Nah, maka karena berbeda-beda ya ininya pertanyaannya, jawabannya, jadi kita menggunakan dynamic. Nah, sebetulnya kalau misalkan kita menjawab yes di sini, maka alurnya tuh read jawab, ngebaca yes, lalu Aserta itu menambahkan ke database Prolog-nya, lalu kemudian kalau misalkan yes menjadi true. Nah, kalau misalkan ini true, maka di sininya true. Maka kalau misalkan yang organisme eukariotik ya, alurnya tuh kalau misalkan yes, itu berarti segini true, berarti yang ini juga true, berarti yang ini true alurnya, lalu di sini true. Nah, karena ini koma, berarti itu rules-nya itu if ini, and ini, berarti artinya gitu. Nah, berarti kalau misalkan apakah biji terbuka, berarti di sini ya. Berarti misalnya saya jawab no aja ya. Apakah tertutup? Yes. Apakah berkeping 1? Misalkan no. Yang 2 yes. Apakah kupu-kupu? No. Apakah berbunga trompet? Yes. Nah, maka bisa muncul terung. Nah, berarti karena di sini efeknya benar semua ya. True. Yang bagian ininya. Yes. Nah, kemudian kalau misalkan sudah benar semua, nah nanti alurnya ke sini. Setelah kita menemukan jawaban yang tepat, maka yang ini tuh bermaksud untuk menghapus database sebelumnya. Nah, kemudian karena jawabannya sudah didapat, terung gitu. Nah, mulailah deskripsi X. Nah, deskripsi X itu berarti kan terung ya. Nah, berarti munculin yang terung, berarti yang munculin yang ini. Terung atau terong menawarkan segudang manfaat. Nah, ini sekaligus memberitahu apa manfaat dari tumbuhan tersebut. Nah, apakah ingin mengulang? Nah, di sini fungsi repeat yang baru mau jelasin sekarang. Nah, jadi di sini repeat kalau misalkan nah, apakah ingin mengulang? Yes atau no? Maka baca. Nah, kalau misalkan no, maka sistem cerdasnya akan berhenti. Kalau misalkan yes, maka akan bertanya lagi ke awal. Nah, karena tadi database-nya sudah dihapus ya sebelumnya, maka ia akan bertanya lagi sistem cerdasnya. Misalkan, nah kalau misalkan kita dari awal no, misalkan, maka akan masuk ke sini. No, misalkan. Nah, bukan merupakan tumbuhan. Ingin mengulang, nah misalkan satu contoh lagi deh, misalkan pengen yang lumut, misalkan ya. Yes. Spora, yes. Shiatsu, no. Yes. Nah, lumut muncul. No. Nah, selesai. Nah, ini kan rules-nya NN ya. Nah, sebenarnya Prolog juga bisa dijalankan berbasis web ya. Nah, di sini. Di link swiss.stripolog.org. Nah, ini contohnya sistem rekomendasi kakak. Nah, sama seperti tadi sebenarnya sistem
mulainya start, mulai dari tanya sama dynamic simpan. Hanya saja di sini kita akan mencoba bagaimana kalau misalkan rules-nya ada bagian, nah di sini, nah ada bagian or-nya. Nah jadi rules-nya itu di sini nantinya bidang ilmu programming, nanti nanya ke sini, alurnya, habis itu materi algoritma nanyain ini. Nah, nanti kalau misalnya bidang ilmu udah, terus ke sini, minat, nah di sini bagian or-nya. Kita coba aja ya, misalkan mulai, apakah Anda menguasai materi mengenai algoritma? Yes. Apakah Anda menguasai? Nah, misalnya yes. Yes. Nah, seperti yang kita ketahui, kalau misalkan or itu salah satunya true, pasti true itu ya. Ini misalkan A or B or C. Kalau misalkan A-nya udah true, pasti semuanya di sini true. Misalkan yes, pasti muncul kata yang cocok denganmu adalah isi. Nah, lalu di sini deskripsi isinya. Nah, kalau misalkan coba sekali lagi, apakah Anda menguasai materi mengenai algoritma? Kalau no dari awal, nah maka akan keluar yang ini. Apakah ingin mengulang? Yes. Nah, misalkan di sini yes. Nah, misalkan dari awal di sini no, maka akan pindah ke sini. Bidang ilmu sistem informasi, lalu materi teknologi informasi, lalu menanyakan apakah Anda menguasai. Nah, misalkan juga misalnya yes, misalkan no, yes. PMG karena ini nerapin sifat or. Nah, di bagian ini. Nah, ini tuh or. Kalau ini tuh n. Nah, lalu satu lagi yang sepertinya nah ini tuh cut ya. Cut. Nah, jadi kalau misalkan di sini misalkan yes, misalkan nah udah true kan berarti nah di cut udah nggak bakal lanjutin. Kalau seandainya ini misalkan ininya no karena di sini ya false, maka dia nggak kepotong, dia masuknya ke sini. Nah, karena ini anonymous variable, no bisa masuk. Nah, jadi di sini true. Nah, tapi di sini memang true ya. Tapi di sini ada fail. Jadi fail itu fungsinya buat nge-return false meskipun ininya true. Nah, jadi di sini false nantinya ke atasnya misalkan di sininya false, misalkan mengetahuinya false. Misalnya di sini misalnya di sini ya false, maka di sini false. Nanti dari sini dia akan pindah ke sini. Begitu. Nah, mungkin sekian dari saya. Mungkin kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Mungkin sekian dari kelompok kami yang bisa disampaikan. Dan untuk contoh kasus tadi kita telah tunjukkan menggunakan 2 contoh kasus. Yang pertama menggunakan kasus tumbuhan yang kami dapat untuk persoalannya itu dari internet dan kami pecahkan. Kemudian yang kedua itu mengenai kakak, itu berdasar dari kreativitas kelompok kami dan kebutuhan untuk pemecahan solusi itu gitu. Jadi kami sedikit berinovasi akan hal tersebut. Mungkin sekian dari kelompok kami. Saya selaku moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. End record.